Pemirsa, di interview kali ini hadir menjumpai Ada Siang ini dengan tema pengembangan vaksin untuk penyakit menular. Bersama saya Milen Skarsari telah hadir di studio peneliti dari Universitas Indonesia Bapak Budiman Bella dan Asisten Deputi Relevansi Program Ristek Iptek Kementerian Riset dan Teknologi Bapak Ahmad Dading Gunadi. Selamat siang Bapak-Bapak, terima kasih sudah hadir di studio kami. Dan untuk membuka perbincangan ini saya pertama-tama ingin bertanya kepada Pak Budiman terlebih dahulu. Kalau kita berbicara penyakit menular yang ya terkait dengan vaksin yang sudah tersedia saat ini yang termasuk dalam kategori penyakit menular ini apa saja, Pak? Semua penyakit yang bisa menyebabkan infeksi pada dasarnya menular, tetapi ada yang lebih mudah menular, khususnya yang menular melalui saluran nafas. Baik. Ada juga tentunya yang melalui jalur lain seperti melalui darah dan lain sebagainya. Kalau kita berbicara spesifik penyakitnya apa saja ini, Pak? Influenza A tentu merupakan baris paling atas, TBC, kemudian kita ketahui dengue, demam berdarah, lalu HIV, AIDS. Baik, saya kira dan masih banyak yang lain-lain. Masih banyak yang lain, tapi itu salah satu contoh-contoh penyakit yang memang sudah tersedia juga vaksinnya atau sedang diproses saat ini? Ada yang sudah tersedia, influenza misalnya, ada yang belum tersedia. Yang sudah tersedia juga misalnya hepatitis B, itu sudah ada vaksinnya. Tetapi misalnya vaksin HIV tentu kita ketahui masih dalam pengembangan, TBC sudah ada, belum terlalu baik, oleh karena itu terus dilakukan improvement, sedangkan dengue masih dilakukan penelitian di dunia. Baik, nah ini Pak Dading, ini kan kalau misalnya kita berbicara vaksin memang ada yang sudah ada, kemudian harus ada pengembangannya lagi atau improvement di dalamnya. Nah ini kalau sekarang ini yang kita katakan sebagai sebuah strategi dari Kemenristek sendiri untuk pengembangan vaksin di Indonesia bagaimana sih Pak? Iya, terima kasih Ibu Willy. Jadi dari Kementerian Ristek kita sudah mempunyai kegiatan, jadi seperti pemberian fasilitas pendanaan kepada para peneliti itu sudah kita mulai sekitar tahun 2007 sampai 2011. Baik. Dan ini kita sampaikan kepada para peneliti untuk melakukan riset-riset. Di bidang vaksin itu sekitar ada 22. Itu yang kita biayai dari Kementerian Ristek. Tentunya yang dibiayai sendiri oleh masing-masing lembaga penelitian masih banyak lagi. Nah, di dalam agenda riset nasional, vaksin ini adalah salah satu riset unggulan yang harus kita kembangkan ke depan. Sejak tahun 2011, Kementerian Ristek telah membuat suatu konsorsium riset pengembangan vaksin. Ini bersama Pak Budiman dari UI sebagai ketua konsorsium. Kemudian anggota konsorsiumnya ada dari BPPT, ada dari Bio Farma, ada lembaga Eijkman juga ikut, kemudian dari Kementerian Kesehatan juga terlibat di dalamnya. Jadi kita berusaha bersama-sama menggabungkan berbagai komponen-komponen teknologi vaksin menjadi satu, kemudian kita hasilkan supaya lebih optimum hasilnya seperti itu. Kalau untuk prioritasnya sendiri dari strategi yang diterapkan ini, yang mana yang kemudian diprioritaskan untuk dikembangkan terlebih dahulu vaksinnya? Baik, jadi kita kemarin pada bulan Oktober itu sudah melakukan rapat koordinasi nasional di bidang iptek. Itu yang hadir adalah dari kementerian, kemudian dari lembaga-lembaga riset perguruan tinggi, dari industri juga hadir. Kita sama-sama sepakat untuk memulai pada tahun yang akan datang itu adalah tuberkulose dulu ya, vaksin tuberkulose atau TB. Kemudian setelah itu mungkin barangkali kita akan bicara mengenai vaksin dengue ya. Jadi demam berdarah tadi. Ya, demam berdarah kita coba untuk prioritaskan pada tahun yang akan datang. Dan ini kita sama-sama kerjakan bersama, dari ada lembaga pemerintah, ada industri dan juga ada perguruan tingginya seperti itu. Tapi kembali lagi berarti memang vaksin untuk penyakit yang menyebabkan infeksi ini yang memang menjadi prioritas untuk vaksin penyakit menular ini ya Pak ya. Betul, betul. Nah kalau ke Pak Budiman di sini kan memang kita sekarang sudah terbebas dari ancaman influenza H1N1 ini baru saja berlalu ya. Tapi kalau misalnya kita kembali lagi ke ancamannya, apakah memang saat ini kita sudah bisa bersenang hati atau kemudian lupa untuk ya karena memang sudah tenang, masa-masa seperti itu sudah lewat. Tapi kalau menurut Anda sendiri bagaimana seharusnya masyarakat kita menangani hal seperti ini? Oke,
sebelum saya menjawab, saya ralat sedikit. Ketua konsorsium kami sebetulnya adalah Ibu Dr. Vera Ibrahim. Kebetulan karena saya dari Universitas Indonesia dan Universitas Indonesia memimpin konsorsium ini, oleh karena itu saya mewakili beliau pada saat ini. Nah, menjawab pertanyaan Ibu mengenai apakah kita sudah bisa santai atau tidak sekarang ini, hal yang penting untuk diingat adalah influenza A itu merupakan ancaman pandemi yang terus-menerus ongoing. Jadi virusnya terus-menerus bermutasi, berubah di alam karena ada unggas-unggas yang mereka menjadi reservoir, jadi tempat di mana virus ini berkembang biak dan sewaktu-waktu dia bisa berubah dan kemudian loncat ke manusia. Kita ketahui kemarin bukan hanya unggas, tapi kita ketahui dari mamalia seperti babi juga bisa loncat ke manusia yang menyebabkan pandemi H1N1 kemarin. Tetapi tidak terlepas kemungkinan bahwa H5N1 yang sekarang kelihatannya tidak begitu mudah bertransmisi, kita harus waspada bahwa ini suatu waktu bisa menjadi lebih mudah melakukan perpindahan dari manusia ke manusia lain. Dan virus-virus yang lain masih belum tertutup kemungkinannya untuk menyebabkan hal yang sama seperti H5N1 ini. Nah, ini kalau kemudian kita berbicara vaksin yang sudah ada saat ini, apakah kemudian terus diperbaharui, Pak? Ada perubahan-perubahan yang dilakukan? Saya kira di sana permasalahannya. Vaksin yang ada sekarang ini yang diakui oleh WHO, Badan Kesehatan Dunia, adalah vaksin yang kalau virusnya itu berubah, itu sudah jadi tidak aktif lagi. Hal yang sama itu terjadi pada vaksin-vaksin virus influenza yang beredar sekarang, yang kita ketahui kita sebut sebagai virus influenza seasonal seperti H3N2, H2N1. Jadi memang ada bermacam-macam di sini ya vaksin yang dikembangkan. Macam-macam, dan mereka menyebabkan infeksi pada manusia sekarang ini terus-menerus terjadi, tapi biasanya yang menjadi bahaya adalah pada mereka yang usia tua atau anak-anak. Baik, gitu. Kalau gitu kita lanjutkan setelah commercial break, dan pemirsa di interview akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Didukung oleh Terima kasih Anda masih bersama kami di interview dengan tema pengembangan vaksin untuk penyakit menular. Dan Pak Dading, di sini kalau kita berbicara vaksin yang dikembangkan di Indonesia, apa memang sudah ada dari peneliti-peneliti kita? Oh iya, hal itu? Ya, jadi banyak sekali dari yang sudah dilakukan sampai saat ini, dan ini sebenarnya masih terpisah-pisah ya. Mereka melakukan sendiri-sendiri, dan forum vaksin sebenarnya sudah dimulai dan diinisiasi oleh PT Bio Farma pada sekitar bulan September kalau tidak salah. Itu PT Bio Farma telah mengadakan suatu forum vaksin nasional. Jadi di sana terlibat dari seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Jadi di antaranya di sini juga UI jelas masuk sebagai juga ikut menangani vaksin. Kemudian ada UNER, Universitas Airlangga. Kemudian di Bandung ada juga Universitas Jenderal Ahmad Yani ikut serta di dalam pengembangan vaksin. Jadi banyak sekali, belum termasuk dengan lembaga-lembaga non kementerian yang memang juga mengembangkan vaksin. Jadi yang terpisah ini kemudian dijadikan satu, begitu Pak? Iya betul. Jadi keinginan kami, kenapa kita tidak bersatu untuk sama-sama meningkatkan kemampuan teknologi di bidang vaksin? Karena memang kebutuhan vaksin kita ke depan sangat besar. Dan ini kita perlu ada kemandirian teknologi, jangan sampai kita hanya tergantung terus kepada impor. Kita perlu mengembangkan sendiri. Jadi kalau kemudian kita berbicara secara spesifik, institusi mana saja Pak yang sudah bergabung selain Bio Farma tadi, beberapa kementerian, kemudian? Dari PT kemudian ya BPT universitas yang sudah bergabung ya Universitas Airlangga sudah mulai, kemudian lembaga Eijkman juga mereka mengembangkan vaksin secara bersama-sama seperti itu. Baik, nah ini kalau Pak Budiman sendiri, pendapat Anda bagaimana nih Pak? Kenapa kemudian memang harus diadakan sebuah kolaborasi yang kuat untuk pengembangan vaksin di Indonesia? Ya, jadi dalam konsorsium kami di influenza, kita punya terdiri dari beberapa institusi, Universitas Indonesia, kemudian Universitas Airlangga, lalu kemudian Balitbangkes Depkes, lalu kemudian ada dari BPPT di bawah Kemenristek tentunya, dan lembaga Eijkman serta Universitas Airlangga. Nah, kenapa kita perlu kolaborasi? Karena tentunya
setiap peneliti harus menyadari keterbatasan mereka, baik keterbatasan dalam ilmu pengetahuan maupun juga keterbatasan dalam fasilitas dan juga sumber daya di institusi masing-masing. Oleh karena itu harus terjadi sinergi satu sama lain antar peneliti tersebut, dan kami memang melihat bahwa peneliti yang secara aktif ikut terlibat dalam konsorsium kami bisa mengatakan bahwa ternyata itu sangat besar manfaatnya karena saling menunjang, meningkatkan pengetahuan masing-masing, keterampilan, penyelesaian masalah, sehingga yang tadinya masalah-masalah dalam hal riset itu diselesaikan sendiri-sendiri tentu akan sulit. Tapi dengan bantuan pemikiran yang lain maka kita bisa saling melengkapi ya di sini ya. Baik. Nah, Pak Dading di sini kan tadi Pak Budiman sendiri mengatakan ada beberapa keterbatasan ya. Dan memang dengan konsorsium ini bisa saling mengisi. Tapi kemudian dari pemerintah sendiri sudahkah sebelumnya dilakukan pemetaan kemampuan dari masing-masing, misalnya ada institusi yang meneliti gitu. Adakah kemudian pemetaan kemampuan ini? Ya, jadi kami yang pertama adalah tentunya pemetaan dalam bidang teknologi ya. Jadi bersama dengan Kementerian Kesehatan kita membuat roadmap untuk masing-masing virus dan target-target apa yang harus kita lakukan dalam jangka waktu misalnya 5 tahun ke depan, kemudian target apa 10 tahun kemudian, karena pengembangan vaksin ini cukup lama, Bu. Jadi bisa sampai 8 tahun ya Pak ya, ada yang sampai 13 tahun. Targetnya cukup lama. Bagaimana kita mempercepat ini? Makanya kita coba bersama-sama apakah bisa dipercepat. Industrinya kita panggil bersama-sama dalam konsorsium. Salah satunya melalui konsorsium ini ya. Betul, baik, kita lanjutkan perbincangan ini setelah commercial break. Dan pemirsa jangan kemana-mana, di interview akan kembali setelah commercial break. Tetaplah di Metro TV. Didukung oleh Hai, ya. Terima kasih Anda masih bersama kami di interview dengan tema pengembangan vaksin untuk penyakit menular. Dan kembali lagi ke Pak Budiman. Di sini kalau kita berbicara tantangan dari pengembangan vaksin yang dilakukan di Indonesia ini apa saja Pak tantangannya? Mungkin kalau kita bicara konsorsium vaksin kami, salah satunya adalah bagaimana kita menyatukan para peneliti dan institusinya masing-masing yang tentunya punya egoismenya, keinginannya untuk menonjol masing-masing. Nah, saya rasa itu salah satu challenge yang paling besar yang kami sangat bersyukur bahwa dalam konsorsium vaksin influenza hal-hal semacam itu berhasil kami lewati. Tentu tantangan masih besar ke depan, tetapi rasanya sekarang ini bahwa kami bersama-sama merasa ada pertemuan yang fruitful dalam kami berinteraksi, itu sudah menjadi sinyal positif bagi kami dan saya rasa juga bagi Kementerian Riset dan Teknologi. Kedepannya seperti apa? Saya rasa seharusnya kita meningkatkan kemampuan kita dan kemudian kemampuan untuk berkolaborasi dan saling percaya satu sama lain. Saya rasa kadang-kadang yang dikhawatirkan oleh peneliti adalah hak paten mereka akan diambil oleh peneliti lain misalnya, atau intellectual property mereka diambil. Nah, itu yang harus kita kembangkan mekanismenya dan sikap saling percaya dalam semangat nasionalisme, saya kira begitu. Nah, kalau Pak Dading sendiri dari sisi pemerintah, apa yang kemudian menjadi kendala kalau misalnya tadi ada berbagai tantangan yang sudah disebutkan oleh Pak Budiman. Bagaimana Pak? Ya, jadi kendala kita jadikan tantangan ke depan ya. Jadi jangan menjadikan itu adalah hal yang tidak bisa kita tembus. Jadi memang kalau dari sisi kami ini adalah bagaimana kebutuhan industri itu terpenuhi dari dari hasil-hasil penelitian yang kita hasilkan. Nah, ini yang memang belum begitu tersambung antara kebutuhan industri dengan para peneliti. Nah, ini yang akan kita dorong supaya industri terlibat di dalam konsorsium tadi. Memang industri tidak mau masuk ke dalam riset dasar, riset terapan, tetapi mereka bisa masuk ke dalam riset pengembangan. Tetapi minimal dia bisa mulai masuk ke dalam konsorsium riset itu. Nah, ini kan kalau sebelumnya Bapak mengatakan memang dengan konsorsium ini diharapkan ada percepatan dalam penelitian yang dilakukan, terutama untuk vaksin yang katanya memakan waktu yang begitu panjang. Nah, ini kalau target dari percepatannya sendiri kira-kira berapa lama sih Pak untuk kemudian menghasilkan sebuah vaksin yang lebih baik lagi? Ya, keinginan kami biasanya kalau di lembaga litbang memang kita mempunyai batasan 3 tahun ya. Tetapi kalau dari vaksin tentunya kita sudah berdiskusi juga dengan Pak Budiman yang mengapa? Anda tertawa dan bergeleng-geleng kepala Pak. Butuhkan waktu yang lama. Artinya itu, jadi kita bagaimana mempercepat waktu dan juga bagaimana kita
menghubungkan antara lembaga-lembaga yang berbeda. Ini punya mekanisme sendiri-sendiri yang kita Jadi rasakan. Pak Budiman mungkin ada harapan ya, kenapa kemudian sambil menggeleng-geleng kepala, Pak? Kita semua tahu bahwa pengembangan vaksin bukanlah hal yang mudah, bahwa platform vaksin bisa kita keluarkan, prototipe bisa cepat kita keluarkan, tetapi ada masalah uji keamanan, efektivitas pada manusia yang sebelumnya harus di binatang dulu. Nah, saya kira tantangan-tantangan semacam itu harus bisa kita lewati, dan memang dalam skenario vaksin influenza kemarin kita berhadapan dengan kondisi yang sangat urgent sekali, sangat kritis sekali. Kalau kita tidak cepat mengembangkan kemampuan, maka tentunya ini bisa menjadi ada potensi fatal di sana. Oleh karena itulah kemudian Universitas Indonesia bersama teman-temannya dalam skenario vaksin pandemi harus bisa membuat supaya bisa menghasilkan vaksin yang cepat, dan itu kita memang buat beberapa platform vaksin yang nantinya bisa di scale up dengan sangat cepat. Tapi berarti ini bisa dilakukan ya? Tentu percepatan begini, ini bisa. percepatan itu adalah dalam kondisi skenario pandemi, tentu apa yang ada harus kita keluarkan. Walaupun uji keamanan belum ada, karena ini belum 100% nih katanya. Iya, karena ada unsur life saving, ada unsur politik, ekonomi, sosial, ancaman yang sangat besar kalau kemudian masyarakat tidak diselamatkan nyawanya tentunya ya. Baik, jadi memang ya kalau misalnya sudah terdesak, memang mau tidak mau harus dilakukan ya. Nah, tapi kalau Pak Dading sendiri mungkin ada closing statement di sini, terutama untuk para peneliti di Indonesia. Ya, jadi kami ya mengharapkan bahwa kita bisa mempunyai kemandirian teknologi di bidang vaksin ini, karena seperti kita tahu bahwa negara Cina sebentar lagi akan membanjiri nih produk-produk vaksinnya. Kita harus sudah siap dalam waktu yang sangat dekat. Kebutuhan Indonesia sangat besar, jumlah penduduk Indonesia sangat besar, sehingga kebutuhan vaksin untuk yang penyakit-penyakit menular ini sangat besar sekali. Jadi memang kalau kita simpulkan di sini perkembangan vaksin di Indonesia sudah berjalan dan pemerintah sangat mendukung, terutama dengan pembentukan konsorsium yang ada ya. Jadi kita harus selalu mendukung apa yang sudah dijalankan saat ini. Baik, terima kasih Pak Budiman dan juga Pak Dading untuk waktunya di studio kami. Sama-sama. Dan pemirsa, percayalah bahwa keberanian merupakan kunci kesuksesan bagi kita semua. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Dading.